Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Repana Katarina Salsadila dan rekan saya Api Patin Irawan. Di sini kami akan menjelaskan tentang hakikat karya ilmiah dan karya ilmiah populer. Yang pertama yaitu karya ilmiah. Karya ilmiah adalah sebuah tulisan yang berisi tentang serangkaian hasil pemikiran seseorang. Pernyataan ilmiah yang harus kita gunakan dalam tulisan harus mencakup beberapa hal, yaitu yang pertama, harus dapat kita identifikasi orang yang membuat pernyataan tersebut. Yang kedua, harus dapat kita identifikasi media komunikasi ilmiah di mana pernyataan disampaikan, apakah dalam makalah, buku, seminar, lokakarya, dan sebagainya. Ketiga, harus dapat diidentifikasikan lembaga yang menerbitkan publikasi ilmiah tersebut, beserta tempat domisili dan waktu penerbitan itu dilakukan. Hal-hal yang harus ada di dalam karya tulis ilmiah antara lain: 1. Karya tulis ilmiah memuat gagasan ilmiah lewat pikiran dan alur pikiran. 2. Keindahan karya tulis ilmiah terletak pada bangun pikir dengan unsur-unsur yang menyangganya. 3. Alur pikir dituangkan dalam sistematika dan notasi. 4. Karya tulis ilmiah terdiri dari unsur-unsur kata, angka, tabel, dan gambar yang tersusun mengandung alur pikir yang teratur. 5. Karya tulis ilmiah harus mampu mengekspresikan asas-asas yang terkandung dalam hakikat ilmu dengan mengindahkan kaidah-kaidah kebahasaan. 6. Karya tulis ilmiah terdiri dari serangkaian narasi atau penceritaan, eksposisi atau paparan, deskripsi atau lukisan, dan argumentasi atau alasan. Ciri-ciri dari karya ilmiah diantaranya sebagai berikut. 1. Bahasa yang digunakan dalam karya ilmiah adalah bahasa yang baku yang tercermin dari pilihan kata atau istilah dan kalimat-kalimat yang efektif dengan struktur yang baku. 2. Sikap penulis dalam karya ilmiah adalah objektif yang disampaikan dengan menggunakan gaya bahasa impersonal dengan banyak menggunakan bentuk pasif tanpa menggunakan kata ganti orang pertama atau kedua. 3. Struktur sajian karya ilmiah sangat ketat. Biasanya terdiri dari bagian awal atau pendahuluan, bagian inti atau pokok pembahasan, dan bagian penutup. Keempat, komponen karya ilmiah bervariasi sesuai dengan jenisnya. Namun semua karya ilmiah mengandung pendahuluan, bagian inti, penutup, dan daftar pustaka. Sikap ilmiah. A. Sikap ingin tahu. Apabila menghadapi suatu yang baru dikenalnya, maka ia berusaha mengetahuinya. Senang mengajukan pertanyaan tentang objek dan varistia. Kebiasaan menggunakan alat indera sebanyak mungkin untuk menyelidiki suatu masalah. Memperlihatkan gairah dan kesungguhan dalam menyelesaikan eksperimen. B. Sikap kritis. Tidak langsung begitu saja menerima kesimpulan tanpa ada bukti yang kuat. Kebiasaan menggunakan bukti-bukti pada waktu menarik kesimpulan. Tidak merasa paling benar yang harus diikuti oleh banyak orang. Bersedia mengubah pendapatnya berdasarkan bukti-bukti yang kuat. Sikap ilmiah. A. Sikap ingin tahu. Apabila menghadapi suatu hal yang baru dikenalnya, maka ia berusaha mengetahuinya. Senang mengajukan pertanyaan tentang objek dan peristia. Kebiasaan menggunakan alat indera sebanyak mungkin untuk menyelidiki suatu masalah. Memperlihatkan gairah dan kesungguhannya dalam menyelesaikan eksperimen. B. Sikap kritis. Tidak langsung begitu saja menerima kesimpulan tanpa ada bukti yang kuat. Kebiasaan menggunakan bukti-bukti pada waktu yang menarik kesimpulan. Tidak merasa paling benar yang harus diikuti oleh orang lain. Bersedia mengubah pendapatnya berdasarkan bukti-bukti yang kuat. C. Sikap objektif. Melihat suatu sebagaimana adanya objek itu. Menjauhkan bias pribadi dan tidak dikuasainya oleh pikirannya sendiri. Dengan kata lain, mereka dapat mengatakan secara jujur dan menjauhkan kepentingan dirinya sebagai subjek. D. Sikap ingin menemukan.
Selalu memberikan saran-saran untuk eksperimen baru. Kebiasaan menggunakan eksperimen-eksperimen dengan cara yang baik dan konstruktif. Selalu memberikan konsultasi yang baru dan pengamatan yang dilakukannya. Sikap menghargai karya orang lain, yaitu tidak akan mengakui dan memandang karya orang lain sebagai karyanya. Menerima kebenaran ilmiah walaupun ditemukan oleh orang yang atau bangsa lain. Sikap tekun, tidak bosan mengadakan penyelidikan, bersedia mengulangi eksperimen yang hasilnya meragukan, tidak akan berhenti melakukan kegiatan-kegiatan apabila belum selesai. Sikap terbuka, yaitu bersedia mendengarkan argumen orang lain, sekalipun berbeda dengan apa yang diketahuinya, bukan menerima kritikan dan respon negatif terhadap pendapatnya. Macam-macam karya ilmiah. 1. Artikel ilmiah populer. Berbeda dengan artikel ilmiah populer tidak terikat secara ketat dengan aturan penulisan ilmiah, sebab ditulis lebih bersifat umum untuk konsumsi publik. Dinamakan ilmiah populer karena ditulis bukan untuk keperluan akademik tetapi dalam menjangkau pembaca khalayak. Karena itu, aturan-aturan penulis ilmiah tidak begitu ketat. Artikel ilmiah populer biasanya dimuat di surat kabar atau majalah. Artikel dibuat berdasarkan berpikir deduktif atau induktif, atau gabungan keduanya yang bisa dibungkus dengan opini penulis. 2. Artikel ilmiah. Artikel ilmiah bisa ditulis secara khusus, bisa pula ditulis berdasarkan hasil penelitian, semisal skripsi, tesis, disertasi, atau penelitian lainnya, dalam bentuk lebih praktis. Artikel ilmiah dimuat pada jurnal-jurnal ilmiah. Kekhasan artikel ilmiah adalah pada penyajian yang tidak panjang lebar, tetapi tidak mengurangi nilai keilmiahannya. Artikel ilmiah bukan sembarang artikel, dan karena itu jurnal-jurnal ilmiah mensyaratkan aturan sangat ketat sebelum sebuah artikel dapat dimuat. 3. Disertasi. Pencapaian gelar akademik tertinggi adalah predikat doktor. Gelar doktor (PhD) dimungkinkan manakala mahasiswa S3 telah mempertahankan disertasi di hadapan Dewan Penguji, disertasi yang terdiri dari profesor atau doktor di bidang masing-masing. Disertasi ditulis berdasarkan penemuan keilmuan orisinil di mana penulis mengemukakan dalil yang dibuktikan berdasarkan data dan fakta valid dengan analisis terinci. Disertasi atau PhD tesis ditulis berdasarkan metodologi penelitian yang mengandung filosofi keilmuan yang tinggi. Mahasiswa S3 harus mampu tanpa bimbingan menemukan masalah, berkemampuan berpikir abstrak, serta menyelesaikan masalah praktis. Disertasi memuat penemuan baru, pandangan baru yang filosofis, teknik atau metode baru tentang suatu sebagai cerminan pembangunan ilmu yang dikaji dalam taraf yang tinggi. 4. Tesis. Tesis adalah jenis karya ilmiah yang bobot ilmiahnya lebih dalam dan tajam dibandingkan skripsi. Ditulis untuk menyelesaikan pendidikan pasca sarjana. Mahasiswa melakukan penelitian mandiri, menguji satu atau lebih hipotesis dalam mengungkapkan pengetahuan baru. 5. Skripsi. Skripsi adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk melengkapi syarat mendapatkan gelar sarjana S1. Bobotnya 6 tahun kredit semester SKS dan dalam pengerjaannya dibantu dosen pembimbing. Dosen pembimbing berperan mengawal dari awal sampai akhir hingga mahasiswa mampu mengerjakan dan mempertahankannya pada ujian skripsi. Skripsi ditulis berdasarkan pendapat atau teori orang lain. Pendapat tersebut didukung data dan fakta empiris atau objektif, baik berdasarkan penelitian langsung, observasi lapangan, atau penelitian di laboratorium, atau studi keperpustakaan. Skripsi menurut kecermatan metodologis hingga menggaransi ke arah sumbangan material berupa penemuan baru. 6. Kertas kerja. Kertas kerja pada prinsipnya sama dengan makalah.
Kertas kerja dibuat dengan analisis lebih dalam dan tajam. Kertas kerja ditulis untuk dipresentasikan pada seminar atau lokakarya yang biasanya dihadiri oleh ilmuwan pada penelitian ilmiah tersebut. Kertas kerja dijadikan acuan untuk tujuan tertentu. Bisa jadi kertas kerja dimentahkan karena lemah, baik dari sudut analisis, rasional, empiris, ketetapan masalah, analisis kesimpulan, atau kemanfaatannya. 7. Makalah. Lazimnya, makalah dibuat melalui kedua cara berpikir tersebut. Tetapi, tidak menjadi soal manakala disajikan berbasis berpikir deduktif saja atau induktif saja. Yang penting, tidak berdasar opini belaka. Makalah dalam tradisi akademik adalah karya ilmuwan atau mahasiswa yang sifatnya paling soft dari jenis karya ilmiah lainnya. Sekalipun bobotnya akademik atau bahasanya keilmuan, ada kalanya lebih tinggi. Misalnya, makalah yang dibuat oleh ilmuwan dibanding skripsi mahasiswa. Karya ilmiah populer. Karya ilmiah populer merupakan suatu karya yang ditulis dengan menggunakan bahasa yang populer sehingga mudah dipahami oleh masyarakat dan menarik untuk dibaca. A. 3 masalah pokok dalam menulis karya ilmiah. 1. Masalah empirisme. Yang kedua, masalah retorika. Yang ketiga, masalah linguistik. Masalah empirisme adalah masalah yang dimaksudkan dalam persoalan menulis yang disebabkan oleh pengalaman di lapangan. Masalah retorika adalah cara mengungkapkan ide. Yang ketiga, masalah linguistik. Masalah linguistik berarti masalah penguasaan bahasa. Kemudian B, perbedaan antara ilmiah populer dan ilmiah murni. Perbedaan antara ilmiah populer dengan ilmiah murni terletak pada bahasa penyampaian yang digunakan. Jika karya tulis ilmiah populer ditampilkan dalam bahasa baku dan sangat terkait dengan kaidah bahasa Indonesia yang resmi. Sementara karya ilmiah populer ditampilkan dengan bahasa yang lebih luas. Ciri-ciri karya ilmiah populer. 1. Struktur. Struktur kajian karya ilmiah populer sangat ketat, biasanya terdiri dari bagian awal, bagian inti, dan bagian penutup. Kemudian ada komponen substansi. Komponen karya ilmiah ini bervariasi sesuai dengan jenisnya. Yang ketiga ada sikap penulis. Yang keempat ada penggunaan bahasa. Menurut Wardani pada tahun 2006, dari segi ciri-ciri karya ilmiah yaitu dari segi isi, segi pengetahuan yang disajikan, kemudian sebuah karya ilmiah itu mengandung kebenaran yang objektif dan kejujuran dalam penulisan. Yang keempat ada bahasa yang digunakan adalah bahasa baku yang menggunakan istilah teknis. Yang terakhir sistematika penulisan mengikuti cara tertentu. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.